Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran, Surat Al-Maidah. Ayat 89. Tafsirnya, Allah tidak menghukum kamu disebabkan senda gurau yang terjadi di dalam sumpah-sumpahmu, yaitu sumpah yang dilakukan secara tidak sengaja, hanya karena lisan terlanjur mengatakan, seperti ucapan seseorang, tidak demi Allah, dan, ya, demi Allah, tetapi dia menghukum kamu disebabkan apa yang kamu sengaja, dengan dibaca ringan, akotum, dan dibaca tasydid akotum. Menurut suatu riwayat dibaca akotum, dalam sumpah-sumpahmu mengenai hal itu, yaitu seumpamanya kamu bersumpah dengan sengaja, maka kafarotnya, artinya kafarot sumpah tersebut apabila kamu melanggarnya adalah memberi makan 10 orang miskin yang untuk setiap orang sebanyak 1 mud, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan, dari makanan tersebut, kepada keluargamu, artinya kualitas makanan yang paling pertengahan dan yang paling biasa dipakai, bukannya kualitas makanan yang paling tinggi dan juga bukan yang paling rendah. Atau memberi kepada mereka pakaian, yaitu sesuatu yang biasa dijadikan sebagai pakaian seperti baju gamis, serban dan kain. Imam Syafi'i berpendapat, jika memberikannya secara sekaligus kepada seorang miskin saja, dianggap kurang sempurna atau tidak memenuhi persyaratan, atau membebaskan dan memerdekakan seorang budak yang beriman seperti dalam masalah kafarot membunuh dan kafarot zihar atas dasar memberlakukan yang mutlak dengan hukum yang mukoyat, dan siapa yang tidak menemukan salah satu di antara yang telah disebutkan, maka berpuasa selama 3 hari sebagai ganti kafarotnya. Menurut pendapat yang terkuat, dalam masalah ini tidak disyaratkan puasa secara berturut-turut, pendapat ini dikatakan oleh Imam Syafi'i. Yang demikian itu, yang telah disebutkan, adalah kafarot sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah kemudian kamu langgar. Dan jagalah sumpahmu, jangan sampai kamu melanggarnya selagi sumpah itu bukanlah perbuatan kebaikan atau mendamaikan orang-orang, sebagaimana yang telah disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Demikianlah, artinya seperti apa yang telah Allah jelaskan tentang beberapa hal yang telah lalu penuturannya, Allah menjelaskan kepada kamu tentang ayat-ayatnya agar kamu bersyukur kepadanya atas hal itu. Ayat 90. Tafsirnya. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, minuman yang memabukkan yang dapat menutupi akal sehat, berjudi taruhan, berkorban untuk berhala, patung-patung sesembahan, mengundi nasib dengan anak panah, permainan undian dengan anak panah, adalah perbuatan keji, menjijikkan lagi kotor, termasuk perbuatan setan atau yang dihiasi oleh setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, yakni kekejian yang terkandung di dalam perbuatan-perbuatan itu jangan sampai kamu melakukannya, agar kamu mendapat keberuntungan. Ayat 91. Tafsirnya. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, lantaran meminum khamar dan berjudi itu, bila kamu melakukan keduanya, mengingat dalam keduanya itu terkandung kejelekan dan fitnah, dan menghalangi kamu karena sibuk melakukannya itu, dari mengingat Allah dan sholat. Allah menyebutkan sholat secara khusus sebagai pengagungan terhadapnya, maka berhentilah kamu dari melakukan kedua pekerjaan ini. Ayat 92. Tafsirnya. Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul-Nya, dan berhati-hatilah terhadap perbuatan-perbuatan maksiat. Jika kamu berpaling dari ketaatan, maka ketahuilah bahwa, sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang dan gamblang, kemudian pembalasan kamu oleh kami. Ayat 93. Tafsirnya. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang soleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu, meminum dan melakukan perjudian sebelum adanya pengharuman apabila mereka bertakwa, terhadap perbuatan-perbuatan yang haram, serta beriman dan mengerjakan amal-amalan yang soleh kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, mereka terus menetapi pada ketakwaan dan keimanannya, kemudian mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebaikan dalam beramal. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan dengan pengertian bahwa, Allah akan memberi pahala mereka. Ayat 94. Tafsirnya. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kamu akan menerima ujian, percobaan dari Allah dengan sesuatu yang Ia kirimkan kepadamu, berupa binatang buruan yang mudah didapat, maksudnya binatang buruan yang kecil-kecil oleh tangan-tanganmu, dan tombak-tombakmu berupa binatang buruan yang besar-besar. Peristiwa ini terjadi sewaktu di Hudaybiyah, sedangkan mereka dalam keadaan berihram. Tersebutlah bahwa, hewan-hewan liar berada di mana-mana sewaktu mereka dalam perjalanan, supaya Allah mengetahui dengan pengetahuan yang jelas, orang yang takut kepadanya, biarpun ia tidak dapat melihatnya, menjadi hal, yang artinya secara goib tidak bisa melihatnya, kemudian ia menghindari binatang buruan itu. Siapa yang melanggar batas sesudah itu, sesudah dilarang menangkap binatang buruan itu, kemudian ia bertekad menangkapnya, maka baginya siksaan yang pedih. Ayat 95. Tafsirnya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang berihram, melakukan ihram haji dan ihram umroh. Siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya, lafat yang sesudahnya dibaca secara tanwin dan rofak, artinya ia harus membayar denda yang sama dengan hewan yang telah dibunuhnya, artinya, hewan yang sama bentuknya, dan di dalam suatu kiroat, lafat jazaun, diidofatkan kepada lafat yang sesudahnya, sehingga dibaca, wa jazau mitsli, menurut keputusan, artinya mengenai perimbangan 2 orang lelaki, 2 orang yang adil di antara kamu, yang keduanya mempunyai kecerdasan dalam membedakan dan menyesuaikan hal-hal yang serupa. Ibnu Abbas, Umar, dan Ali,
telah memutuskan denda seekor unta, sebagai imbangan buruan seekor burung unta. Kemudian, Ibnu Abbas dan Abu Ubaidah, telah memutuskan mengganti sapi liar dan keledai liar dengan seekor sapi. Ibnu Umar dan Ibnu Auf, mengganti seekor kijang dengan seekor kambing, sebagai kafarotnya, kemudian Ibnu Abbas dan Umar serta selain keduanya telah memutuskan hal yang sama dalam kasus perburuan rusa, sebab ia mirip dengan kambing dalam masalah besarnya, sebagai hadiah, sebagai hal, dari lafaz jaza, yang dibawa sampai ke Ka'bah, artinya kurban itu dibawa sampai ke tanah suci lalu disembelih sesampainya di sana, lalu dagingnya disedekahkan kepada para penduduknya yang miskin, dan hewan hadiah itu, tidak boleh disembelih di tempat perburuan terjadi. Lafaz baligol kakbati, dibaca nasob, karena menjadi sifat dari lafaz yang sebelumnya yaitu hadiah, sekalipun ia diidofatkan, karena idofatnya itu hanya bersifat lafsi. Jadi tidak memberikan pengertian makrifat. Apabila binatang buruan itu sangat sulit untuk ditemukan yang sepadan dengannya, seperti burung cicit dan belalang, maka pelakunya wajib membayar harganya saja, atau ia harus membayar kafarot, yang tidak sepadan sekalipun hewan yang sepadan memang ada, yaitu, memberi makan orang-orang miskin, berupa makanan pokok yang biasa dimakan oleh penduduk setempat, dalam jumlah yang sesuai dengan harga denda untuk dibagikan kepada setiap orang miskin satu mud. Menurut suatu kiroat, dengan mengidofatkan lafaz kafaroh kepada lafaz yang sesudahnya, dengan pengertian memperjelas, atau ia harus membayarnya dengan yang seimbang, seperti jumlah itu dalam bentuk makanan, berupa puasa yang ia lakukan untuk setiap harinya sebagai ganti dari satu mud makanan, dan jika ia menemukan makanan, maka yang wajib baginya ialah membayarnya dengan makanan, supaya ia merasakan akibat yang berat bagi pembalasan atas perbuatannya yang telah ia lakukan. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, yaitu dari perbuatan membunuh binatang buruan sewaktu ihram sebelum diharamkan. Dan siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan membalasnya. Allah Maha Perkasa, Maha Menang dalam segala perkaranya, lagi yang mempunyai pembalasan terhadap orang yang berbuat durhaka kepadanya, dan kemudian disamakan dengan membunuh secara sengaja, yaitu membunuh secara kesalahan. Ayat 96. Tafsirnya, dihalalkan bagimu, hai umat manusia, sewaktu kamu berada dalam keadaan halal atau tidak ihram, atau sedang ihram, binatang buruan laut, kamu boleh memakannya. Binatang buruan laut ialah binatang yang hidupnya hanya di laut atau di air, seperti ikan. Berbeda dengan binatang yang terkadang hidup di laut dan terkadang hidup di darat seperti kepiting, dan makanan yang berasal dari laut, binatang laut yang terdampar dalam keadaan mati, sebagai makanan yang lezat untuk dinikmati, bagimu, kamu boleh memakannya, dan bagi orang-orang yang bepergian, orang-orang yang musafir dari kalangan kamu dengan menjadikannya sebagai bekal mereka. Dan diharamkan atasmu binatang buruan darat yaitu binatang yang hidup di darat dari jenis binatang yang boleh dimakan, kamu dilarang memburunya, selagi kamu dalam keadaan ihram, dan jika yang memburunya itu adalah orang yang tidak sedang ihram, maka orang yang sedang ihram diperbolehkan memakannya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh sunnah. Dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepadanya kamu kembali. Shadaqallahul Azim.